Halo, ya ingat, ini balik lagi, Anda coba cek lagi video sebelumnya supaya nyambung ceritanya nih. Tadi kita lagi ngomongin tentang bangkrut, ya udah bangkrut, udah saya kasih tahu tuh gimana cara bangkitnya, ya. Terus udah mulai nyicil, ya gimana cara selesaiin cicilannya, ya utangnya supaya kelar, ya gak pikiran lagi. Nah sekarang adalah pertanyaan sering muncul adalah, Kang, gimana caranya, ya kita bisa mulai bisnis dalam kondisi minus. Lagi utang kan banyak nih ya, utangnya banyak ya. Terus juga mau modal gimana cerita, ya duitnya nggak ada, duitnya udah habis gitu loh. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana cara memulai bisnis tanpa modal. Sekali lagi, bagaimana cara memulai bisnis tanpa modal. Perhatikan kawan-kawan semua. Orang-orang yang punya pemikiran bahwa bisnis harus pakai modal, orang-orang yang punya mindset ataupun punya cara pikir, punya cara main yang benar-benar salah besar. Ya, ingat, perhatikan baik-baik diagramnya, alurnya. Kita pengen yang namanya omset. Sekali lagi kita pengen yang namanya omset. Ya. Karena dengan omset ini kita nanti bakal menciptakan yang namanya profit. Dan profit ini nanti bisa menjadi yang namanya duit cash yang dimana penampakan wujudnya salah satunya adalah berupa modal. Nah, orang-orang yang punya pemikiran bahwa bisnis harus pakai modal, mereka beranggapan bahwa cash inilah yang akan menghasilkan omset. Kebayang maksud saya ya? Jadi ini akan menghasilkan omset. Padahal grafiknya tidak begini. Alurnya tidak begini. Memang benar omset, profit, cash. Tapi bukan berarti untuk menghasilkan omset Anda harus punya yang namanya cash. No. Ya, sekali no. Lalu gimana Kang? Nah, ternyata Bapak Ibu, ternyata kawan-kawan, kesannya gimana tuh kalau Bapak Ibu? Ternyata kawan-kawan, untuk bisa menghasilkan aset, kita hanya perlu yang namanya satu kata kunci. Apa itu? Aset. Ya, aset inilah yang akan menghasilkan yang namanya omset. Mereka pikir bahwa modal akan menghasilkan omset, padahal ini salah. Sekali lagi, ini salah. Asetlah yang akan menghasilkan omset. Pertanyaannya, aset dalam bentuk apa? Sekali lagi, aset dalam bentuk apa yang harus kita miliki agar bisa menghasilkan omset? Jawabannya banyak. Sekali lagi, banyak. Kalau Anda punya mobil, Anda bisa sewakan. Kalau Anda punya infocus ataupun proyektor, Anda bisa sewakan. Kalau Anda punya rumah, Anda bisa sewakan. Karena itu aset bagi Anda. Anda bertanya mungkin, Kang, ya, rumah gak punya, mobil gak punya, motor gak punya, wes kabeh entek, gak punya semua. Piye, gimana caranya nih? Nah ini, ya. Aset yang berharga yang masih kita miliki adalah aset. Nah ini. Akal. Apa? Akal. Akal ini yang harus kita gunakan, Bapak Ibu. Ya. Kawan-kawan lah ya. Akal inilah yang harus kita gunakan. Karena inilah intangible aset kita yang nominalnya tidak bisa kita hargai, tidak bisa dinominalkan. Saking berharganya pemberian dari Allah langsung. Akal. Ya. Jadi artinya apa, Pak? Selama Anda punya akal, sekali lagi selama Anda punya akal, artinya Anda bisa menghasilkan omset. Karena akal ini adalah aset. Aset intangible, aset unlimited. Bayang maksud saya ya? Jadi, selama Anda punya akal, insya Allah Anda bisa menghasilkan omset. Sekedar mungkin sharing dari saya. Saat ini saya memiliki kurang lebih 7 bisnis, lini bisnis. Mulai dari hijab, jualan properti, jualan produk digital, ya, jualan kelas, ya, jualan buku. Banyak pokoknya, ya, kosmetik dan lain-lain. Kedepannya malah kita membuat perabotan rumah tangga, jualan Al-Quran, jualan buku anak, jualan SKB dijual. Semua dijual. Ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui, hampir semua bisnis saya tersebut dijalankan tanpa yang namanya modal. Tidak ada yang namanya modal. Hampir semuanya. Hanya hijab yang pakai modal. Ya, karena kita saya sebagai investor untuk istri saya, jadi sudah bun nih duitnya silakan produksi gitu ya. Sisanya nggak ada modal, semuanya nggak ada modal, nggak ada modal. Tapi bisa menghasilkan aset yang sangat luar biasa, omset di angka miliaran rupiah, alhamdulillah izin Allah. Kok bisa begitu Kang? Karena saya
Dan tim-tim saya meyakini modal terbesar untuk bisnis bukan di masalah modal rupiah. Cukup kita pakai modal yang namanya akal. Ya, akal. Nah, sekarang yuk kita mikir nih, kita gunakan akal kita nih. Kang, gimana ya supaya kita bisa buka bisnis tanpa modal? Oke, gimana ya? Oh, aha, ya ketemu nih jawabannya nih. Pertama, ya bisa saya kasih 3 deh ya. Banyak caranya, cuma saya kasih 3 deh. 3 segitiga berarti, segitiga. Bisnis zero modal. Sebener kan tulisannya, SKB, terserah lah. Modal. Ya, bisnis zero modal alias tanpa modal. Pertama, Anda harus melakukan yang namanya jual jasa. Ya, atau ide. Atau skill, skill, not skill, yo. Skill, kemampuan. Ini yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda jual jasa, ide, atau skill, kemampuan. Nah, Anda kan lagi bangkrut nih misalkan. Anda pas lagi bangkrut tuh ya, coba meresapi dalam diri, benar-benar discover yourself gitu ya. Apa sih passion kamu, apa sih expert kamu, apa sih kompetensi kamu. Coba mikir, ya apa sih kemampuan kita ini. Kita punya public speaking, yuk kita buat itu sebagai jadi sumber penghasilan ya. Katakanlah dari situ kita ngisi acara, jadi MC, jadi apapun, bisa lah kan dapat duit tuh ya. Kalau misalkan kita jago masak, yuk buat masakan, buat makanan ya. Kalau kita punya skill fotografi, ayo foto-foto, buat video dan segala macam. Kalau kita punya skill apalagi ya, coding, berarti kita buat tools, program, segala macam. Pokoknya semuanya buat. Anda bisa nulis kayak saya, buat buku misalkan. Semuanya bisa Anda buat dengan cara apa? Pikirkan ide ya, jasa, skill. Jasa, ide, skill. Terserah yang mana Anda pilih, jadikan itu sebagai sumber penghasilan Anda. Ya. Nah, ketika Anda sudah menjual jasa Anda, ide Anda, skill Anda dapat uang tuh kan? Nah, dari uang ini terus Anda gelontorkan, mutar, insya Allah jadi bisnis. Insya Allah jadi bisnis. Itu yang pertama. Berdasarkan hasil penerawan kita sekarang, ternyata dengan jual jasa, jual ide, jual skill itu bisa jadi uang ya tanpa modal. Itu yang pertama. Kedua, bisnis model yang sekarang lagi ramai ya. Apa itu? Dropship. Ya, benar, dropship. Dropship. Udah ya, gak usah banyak ego lah ya. Kalau Anda lagi bangkrut, jangan pengen merek Anda terkenal ya. Jangan dulu pengen merek Anda tersosialisasikan, terpublikasi, tersebar semana-mana misalkan. Wes, Koniki lagi bangkrut, Cak. Mikir gitu ya, mikirnya gimana? Ini lagi bangkrut, gue usah ego-egoan ya. Udah aja merendah diri kita ya. Kita belajar ke orang lain, kita jualan produk orang lain. Dropship dulu ya, kita ambil fotonya, kita join ke dia, kita mohon keringanan untuk bayarnya bayar cuma videoin doang, nggak beli produk gitu ya. Terus kita ya kita apply jadi dropshipnya, kita jual deh di online, di Facebook, di Twitter gitu ya, di Instagram, di Telegram, di WhatsApp, dimanapun itu, terserah sekarang mau gitu ya. Pokoknya bisa jualan dengan cara dropship. Karena yang namanya dropship itu tanpa modal. Ya paling tadi di awal doang sih gitu ya, videoinnya doang. Anda masuk reseller Brilliant Store, masuknya bayar ya, setelahnya nggak ada modal. Anda masuk Biar Kosmetik, punya kosmetik punya saya, ya sudah, joinnya bayar. Jualannya nggak usah bayar, ya. Jualan berapa ribu pun gitu loh. Anda mau jualan produk yang lain dari saya, misalkan properti, joinnya malahan gratis kalau properti ya. Nanti ke depannya ya silahkan dapat komisi dari situ. Dropship, ya. Dropship, ya. Nggak hanya dropship sih, di sini nanti muncul kayak gini deh, ya. Agent, makelar, affiliate, ayo lo. Nah, ini silakan mainkan tanpa modal, sekali lagi tanpa modal. Asalkan Anda punya skillnya, ya. Jangan udah gak ada modal, gak ada skill, hobinya ngeluh, mati aja udah sekalian ya. Kalau gak ada skill, belajar. Kalau gak ada modal, belajarnya harus lebih gila. Udah tahu gak ada modal, belajarnya kencang ya. Supaya bisa kita jual jasa, jual ide, jual skill, dan jualan ya, dropship. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kawan-kawan bisa bisnis tanpa modal, apa yang harus dilakukan? Nih, pakai sistem ini. Pre-order. Ya, kalau Anda buat produk sendiri,
buat sistem pre-order atau inden bahasa ininya lah, inden. Ya, inden. Ya. Nah, buat pre-order. Ini yang saya lakukan Pak dulu pas saya bangkrut. Nulis buku. Jadi ini buku. Pusing jualannya gimana kan? Cetak nih harus cetak. Cetak duitnya nggak ada. Langsung bentar dulu belum dulu cetaknya nih. Buat covernya. Aduh gimana ya? Nah, mulai. Saya teranugerahi dengan yang namanya akal. Kita meyakini bahwa kita adalah orang yang sangat sempurna gitu kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Allah menciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya sudah mikir, mikir. Aha, nemu ide. Ketemu orang yang dia jago desain, gue bilang, bro mau gak nama lu munculin nama di cover buku gue ya? Oh mau, cuma mau. Ya sudah, buatinnya cover buku, dibuatin sama dia. Cover bukunya jadi, selesai. Tinggal cetaknya mikirin berikutnya nih kan. Sudah, lakukan kita promosi gila-gilaan lewat Twitter waktu itu. Bos. Coming soon gitu ya. Buku itu juga sama Fatah Pengusaha Pemula. Begini. Mau semua tuh ya. Orang pre-order, transfer, duit masuk baru kita mulai mikir lagi tuh ya. Langsung ini gimana cerita cetaknya nih kan. Kita nyari percetakan keliling Bandung. Dapat angka. Ya. Ternyata harga cetak itu adalah 7.800. Ya. Saya harus nyetak 3.000 eksemplar. Ya. Maka kurang lebih 8 tambah 8 tambah 8 16 tambah 8 24. Ya kurang lebih 20 jutaan lah ya. Gak tahu ini berapa saya ya. Matematikanya rada error ya. Nah, segitulah 20 jutaan. Nah, saya jual harga berapa bukunya? 60.000. Berarti buku ini dikali berapa piece salesnya agar mendapatkan 20 juta. Saya genjot di penjualan. Dapatlah duit 20 juta. Bayar tuh cetak. Selesai tanpa modal. Selesai. Sisanya profit buat kita. Buku, Anda hijab boleh. Ya. Anda buat produk yang lain juga boleh. Silakan dimainkan. Intinya apa? Intinya adalah Anda jangan sampai kehabisan ide. Ya. Anda ini punya akal. Itu anugerah terbesar yang Anda harus syukuri gitu loh. Wa in tanaddana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, sudah jelas. Banyak-banyak bersyukur supaya Allah tambah rezekinya gitu ya. Jadi pertama adalah yang tadi melakoi ini, jual jasa, ide, skill, dropship, ya, jualan, maklar, agent dan segala macam dan buat sistem pre-order untuk jualan produk Anda sendiri. Selesai, ya. Coba praktikkan 1 2 3 atau semuanya ini dalam kehidupan Anda, dalam bisnis Anda. Ya, semoga dengan begitu bisa membuat Anda semakin kebayang, ya. Ini bisnis, duitnya dari mana, ngasilin duitnya dari mana, dari apa, selesai. Hingga apa? Cicilan Anda bisa selesai. Itu aja mungkin dari saya untuk video kali ini. Soalnya nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di next video. See you.